Ibu. Ya, silakan. Sudah bisa, mana pembimbing sudah ada? Iya Ibu, sudah ada Ibu. Ya, sudah bisa kalau begitu. Pak Nawawi sudah, silahkan buka. Pak Nawawi, bagaimana saya yang buka atau? Kalau ada Pak Nawawi situ Pak Nawawi. Iya, ada. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, Komisi Pembimbing, Saudari Hijrah, saya kira seminar proposal pada pagi hari ini sudah quorum karena diwakili oleh pembimbing 2. Baik, saya kira efisiensi waktu, saya mempersilahkan Saudari Hijrah untuk memaparkan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan rencana penelitian. Tidak lebih dari 15 menit. Dan sekaligus Ibu Intan, belum saya silakan. Dan sekaligus Ibu Intan, saya mohon izin karena ada yang sidang komisi sama Pak Direktur. Ya. Ya. Siap. Jadi akan dipimpin oleh Adinda Roida Malawa. Demikian saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Nawawi Nasir, NSI selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Roifandi, Esos NSI selaku Sekretaris Penguji. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Intang Kurnia, NSI selaku Penguji Utama. Dan yang saya hormati Bapak Nasrullah, Esos MSI selaku Pembimbing 2. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Hijrah, mahasiswi jurusan Administrasi Publik angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Formulasi Kebijakan Model Tata Ruang Pasca Gempa Likuifaksi di Kota Palu. Nah, dalam pembahasan ini ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian pustaka, dan yang terakhir metode penelitian. Masuk pada latar belakang penelitian. Kota Palu adalah salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang berada tepat di garis khatulistiwa. Selain itu, kota ini adalah salah satu dari sekian banyak wilayah di bagian timur Indonesia yang menyimpan potensi bencana alam yang cukup besar. Bencana alam ini yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 terdiri dari 3 jenis bencana. Yang pertama, gempa bumi, kedua, tsunami, dan terakhir, likuifaksi. Bencana alam ini mengakibatkan terjadinya kerusakan pada infrastruktur penunjang serta ribuan penduduk meninggal dunia. Banyaknya korban jiwa menggambarkan bahwa persiapan dan kesiapsiagaan masyarakat dan otoritas pemerintah setempat masih rendah, terutama dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian akan fenomena alami dan akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penanganan bencana yang baik harus dimulai sebelum bencana tersebut terjadi melalui upaya mitigasi bencana. Saat ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tengah fokus dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah di Indonesia, dan Kota Palu menjadi salah satu lokasi dari 60 lokasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 sampai 2019 sebagai pilot project dalam penanganan kawasan rawan bencana. Hal ini dimaksud memperbaiki atau mengurangi dampak risiko bencana dari penerapan kebijakan pengembangan kota pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi yang meluluhlantakkan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Maka pemerintah setempat perlu melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek-aspek kebencanaan, termasuk rencana detail tata ruang sebagai acuan pembangunan kawasan perkotaan. Karena tata ruang wilayah yang terdapat dalam suatu kawasan perlu dipikirkan dan dibuat dengan cermat karena memiliki
peranan yang penting di dalam kekuatan mitigasi bencana di daerah tersebut. Upaya peningkatan kualitas rencana tata ruang khususnya terkait aspek pengurangan risiko bencana terus dilakukan sehingga diperlukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian PUPR, dan BMKG. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai dengan pertengahan Oktober 2018, setidaknya telah terjadi 1.230 frekuensi kejadian bencana, dan kondisi ini akan berubah berdasarkan data kejadian bencana setiap tahunnya. Kondisi ini membuat Indonesia harus memiliki upaya mitigasi bencana yang kuat. Penataan ruang memiliki peranan besar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana tata ruang wilayah mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan, apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen rencana tata ruang wilayah, di mana menjadi konsensus yang mengikat pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut. Bagaimana proses perumusan formulasi kebijakan model tata ruang pasca gempa likuifaksi di Kota Palu. Nah, masuk pada kajian pustaka. Yang pertama terkait dengan penelitian terdahulu. Yaitu yang pertama ada dari Sagita Enggar Pratiwi tahun 2013 dari Universitas Airlangga meneliti tentang formulasi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Yang kedua, Saifullah 2016 dari Universitas Diponegoro meneliti tentang formulasi kebijakan pelaksana pelindungan sempadan Sungai Kabupaten Sukamara. Dan yang ketiga, Antik Bintari, SIP, MT, dan kawan-kawan 2016 Universitas Penjajaran meneliti tentang formulasi kebijakan pemerintah tentang pembentukan badan usaha milik daerah perseroan terbatas Mas Rapid Transit Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, 2021 Universitas Tadulako meneliti tentang formulasi kebijakan model tata ruang pasca gempa dan likuifaksi. Nah, masih di kajian pustaka yang pertama pengembangan ilmu administrasi publik. Nah, menurut Nicholas Henry, pengembangan ilmu administrasi publik dibagi menjadi 5 paradigma. Yang pertama, paradigma antara dikotomi politik dan administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi negara. Dan yang ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik. Dan yang keempat, administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Dan yang kelima, administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Yang kedua, selanjutnya formulasi kebijakan. Paul dalam anggaran mengatakan formulasi kebijakan adalah pengembangan suatu mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu pada tahap para analis kebijakan publik mulai menetapkan untuk menjustifikasi masalah yang masuk dalam masalah kebijakan. Yaitu selanjutnya pengertian tata ruang. Tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Nah, yang selanjutnya pengertian gempa. Gempa adalah salah satu jenis ancaman atau bahaya alam yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja secara tiba-tiba. Sedangkan pengertian likuifaksi merupakan fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat getaran. Getaran yang dimaksud dapat berupa getaran yang berasal dari gempa bumi maupun yang berasal dari pembebanan cepat lainnya. Nah, masuk pada alur pikir. Dalam alur pikir ini, peneliti mengambil konsep dari Winarno yang dimana dalam proses ini terdapat 4 tahapan formulasi kebijakan. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua agenda kebijakan, yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir ada tahap penetapan masalah. Dari 4 tahapan proses ini, maka peneliti merumuskan 4 masalah dalam penelitian. Yang pertama, bagaimanakah model tata ruang Kota Palu sebelum terjadi bencana alam? Yang kedua, bagaimana kebijakan pemerintah terkait perundang-undangan tata ruang Kota Palu? Dan yang ketiga, bagaimana proses formulasi kebijakan perumusan perencanaan tata ruang Kota Palu? Dan yang terakhir, bagaimana penetapan kebijakan pemerintah dalam rencana detail tata ruang Kota Palu pasca bencana alam? Nah, kemudian masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada tipe dasar dan tipe penelitian. Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian definisi kualitatif. Yang kedua, definisi konsep. Nah, definisi konsep ini merujuk pada teori Winarno tadi yang dari 4 tahapan. Yang pertama, yang kedua, agenda kebijakan, yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir ada tahap penetapan kebijakan.
Nah, kemudian jenis data. Adapun jenis dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian ini ada dua. Yang pertama data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Dan keempat ada sumber data dan teknik pengumpulan data. Nah, sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat fakta melalui keterangan-keterangan yang diperoleh yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu dari sumber primer dan juga data. Nah, teknik pengumpulan data di sini menggunakan 3, yaitu berupa pengamatan, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Kemudian analisis data. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan cara pengorganisasian. Antara yang ketujuh adalah penentuan lokasi. Penentuan lokasi penelitian ini yaitu dilakukan pada Dinas Penataan Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Adapun waktu dan jadwal penelitian ditentukan berdasarkan efektivitas dan efisiensi waktu yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu mulai dari bulan Juli sampai pada bulan September. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Nawawi Nasir, MSc. Ya, karena Pak Nawawi tidak bisa lanjut bersama kita, untuk itu saya yang akan meneruskan. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibunda Dr. Intam Kurnia. Untuk itu kepada Hijrah, persiapkan catatannya, apa-apa saja yang menjadi masukan dan saran dalam penelitian ini. Kepada Ibunda Dr. Intam Kurnia MSc dipersilakan dengan hormat. Ya, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati tim penguji dan tentunya Hijrah. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Hijrah. Apa alasan Anda mengambil judul formulasi kebijakan model tata ruang pasca gempa likuifaksi di Kota Palu? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan mengapa saya mengangkat judul formulasi kebijakan model tata ruang pasca gempa likuifaksi di Kota Palu, yaitu karena pertama judul ini masih jarang diteliti oleh orang lain, sehingganya penelitian ini perlu untuk saya lakukan. Yang kedua, dari judul ini masih terdapat masalah-masalah kebijakan yang sekiranya perlu untuk diteliti ataupun dilakukan pengujian. Ya, oke. Hijrah boleh dikeluarkan saja ini slide-nya supaya ya. Saya menghargai ketika ada mahasiswa yang ingin mengambil judul yang tidak banyak dibuat oleh mahasiswa terkait penelitian. Tapi juga saya ingin mengingatkan, mengambil judul formulasi kebijakan ini berimplikasi pada teori yang digunakan. Teorinya betul, teori kualitatif, tetapi kemudian pendekatannya tidak seperti penelitian biasa. Karena penelitian formulasi, itu peneliti harus terlibat dalam proses formulasi itu sendiri. Ketika akan baik dalam membidik masalah atau bagaimana sebuah kebijakan dalam proses formulasi. Ya. Yang Ibu lihat di latar belakang Hijrah ini terkait dengan formulasi, apa yang menjadi payung hukum ya, ini terkait dengan kebijakan itu belum nampak di sana. Secara teoritik juga belum ada, apalagi kemudian Hijrah dalam latar belakang tidak mampu menampilkan data-data secara empirik
terkait dengan aktivitas bagaimana kebijakan model tata ruang pasca gempa. Yang seharusnya kan ketika berbicara tentang model tata ruang pasca gempa, harusnya ada ketika sebelum gempa itu seperti apa. Kemudian adakah dokumen itu? Karena kebijakan-kebijakan dalam tata ruang pasca gempa ini misalnya terkait dengan bagaimana penempatan huntap yang sekarang sudah mulai dibangun itu, huntap 1 sudah, huntap 2 sementara dalam proses persiapan. Nah, ini juga harus menjadi bagian dari itu. Belum lagi kemudian penempatan spot-spot misalnya UMKM atau tempat rumah tinggal. Bagaimana rumah tinggal yang masih menempati tempat-tempat yang awalnya masuk dalam ini yang tidak ada sama hijrah. Ya, proses formulasi itu setidaknya hijrah nanti harus terlibat ya dalam aktivitas-aktivitas, misalnya pertama terkait dengan perumusan masalah kebijakan. Pada tahap-tahap ini apa masalah yang diangkat? Berapa banyak misalnya warga yang perlu ditreatment dengan rumah, dengan bantuan, dengan stimulan dan lain sebagainya. Ditreatment lagi dengan penempatan-penempatan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada penyusunan agenda pemerintah. Ya, dari sekian masalah tentang RT RW, tentang penempatan tata ruang ini, itu kan harus hijrah harus paham benar mana-mana saja tempat yang boleh dibangun dan mana-mana saja yang tidak. Dari dokumen RT RW yang sebenarnya begitu banyak bangunan yang di pinggir jalan yang tidak boleh dibangun di sana. Bahkan itu bangunan di Kota Palu banyak yang tidak memenuhi persyaratan dalam proses pembangunan. Misalnya rumah sakit saja, rumah sakit Angkapura. Ketika dibangun lagi, ada hal yang kemudian tidak dibenarkan. Bahkan itu ketika pembangunan dengan bantuan dari luar itu dihentikan oleh dinas tata ruang karena ada unsur-unsur yang. Nah, ini hijrah belum punya data. Bagaimana mau berbicara formulasi sementara data tidak ada, sementara belum nampak apa kebijakan apa yang diformulasikan. Nah, dalam memformulasi dari sekian banyaknya masalah, kemudian kan itu hijrah harus tahu berapa banyak usulan kebijakan yang menjadi prioritas. Nah, nanti menjadi prioritas terus ada dari tingkat kota, ya ini kan karena Kota Palu lokusnya. Tingkat kota dengan pemerintah daerahnya itu di tingkat kota, dia merumuskan dari segitu banyak masalah tentang RT RW pasca bencana. Ya, itu mana yang akan diangkat dalam kebijakan yang paling penting, yang skala prioritas. Sekarang Ibu mau tanya, hijrah sudah tahu apa kira-kira yang akan dibuat oleh pemerintah kota dalam penataan model tata ruang pasca gempa ini. Adakah draftnya? Sudah. Kalau sudah ada draft di tingkat kota dan itu sudah diusulkan dan Perda ke DPR dan nah ini proses formulasi itu dari awal ketika diusulkan dan masalah-masalah yang terpilih, kemudian mana yang terpilih, yang mana prioritas, dan itu kemudian diusulkan draftnya ke DPR. Nah, nanti di DPR lah proses itu, apakah disetujui atau tidak, berapa kali misalnya terjadi revisi, berapa kali dalam proses sidang-sidang sampai kemudian sebuah kebijakan itu ditetapkan. Proses formulasi itu begitu. Nah, bagaimana menurut hijrah? Kalau ada kebijakan di tingkat kota yang kemudian sudah ada jadwal yang kemudian nanti akan dibahas, saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti dalam proses pengambilan untuk pengambilan penelitian, nanti tentu harus menyesuaikan dengan jadwal merumuskan itu di tingkat DPR. Nah, apakah hijrah tahu
atau tidak, maksudnya jadwalnya itu, ataukah adakah kebijakan yang akan dibuat pemerintah kota dalam itu. Karena formulasi itu harus terlibat di sana, harus melihat prosesnya itu. Makanya kenapa orang tidak banyak yang mengambil formulasi, karena ini terkait dengan timing. Waktu ketika penelitian, apakah tepat, apakah cocok waktunya itu sama masa penelitian mahasiswa. Nah, ini yang Ibu ingin tanyakan dulu. Timingnya tepat tidak, ada tidak. Yang penting itu, ada tidak. Kalau tidak ada kan kita cuma ngomong sendiri formulasi. Itu tidak bisa. Formulasi harus sudah hijrah ikut misalnya di DPR sana ketika ada dalam izin penelitian nanti mengikuti proses sidang itu, proses penetapan. Gimana? Silakan dijawab dulu. Bagaimana itu? Hijrah? Baik, Bu. Ya. Ya, maka perlu untuk mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwasannya penting untuk melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat. Betul. Dengan hanya mengusulkan. Sementara hasil penelitian yang sudah dalam bentuk rekomendasi, kalau pemerintah daerah itu dirasa belum dijadikan sebuah skala prioritas, itu tidak akan dilakukan. Ini penelitian ini kan melihat proses formulasi, karena judulnya formulasi kebijakan model tata ruang. Nah, seakan-akan sudah ada kebijakan model tata ruang yang ada, yang sementara akan diformulasikan di DPR. Ada enggak? Jadi bukan cuma mengusul, lihat terus usulkan, lakukan formulasi. Itu bukan penelitian formulasi. Penelitian formulasi itu proses ketika sebuah kebijakan dibuat sampai pada sebuah penetapan, itu di sana formulasi. Nah, nanti kalau sudah ditetapkan, terus kemudian OPD mengimplementasikan, itu sudah ranah yang berbeda. Ibu yang ibu tanya, adakah model kebijakan tata ruang ini yang sudah digodok pemerintah kota yang akan segera dilakukan, diusulkan menjadi sebuah kebijakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, kamu kesulitan. Ya, kenapa kemudian itu orang kenapa yang kurang? Karena timingnya harus tepat. Sekarang ibu tanya, kebijakan model tata ruang itu apa yang ada di Kota Palu? Kebijakan seperti apa dalam bentuk sebuah kebijakan? Apakah dalam perwali atau apa? Minimal perwali ya kita ada, karena kebijakan ini. Ada enggak? Nah, kalau belum ada, kan ini menjadi sebuah sia-sia. Kita tidak melihat hanya apa kebijakan yang sudah dilakukan, karena ini formulasi. Harusnya sudah ada kesediaan dari kebijakan itu, rancangan Ranperda tentang tata ruang. Ada enggak? Ada. Coba lihat, makanya kan harus lihat jadwal di DPR, apa semua, kapan waktunya dan lain sebagainya. Itu yang harus dilihat. Kalau ada waktunya, maka bisa dilakukan formulasi. Ya, itu. Ini masih sampai situ. Ini bagaimana? Nanti coba didiskusikan lagi. Nah, itu pertama. Yang kedua, latar belakang ini secara teoretik belum muncul di sana, apalagi empiriknya. Nah, sementara sebuah penelitian atau latar belakang itu harus memenuhi unsur apa yang disebut dengan harapan dan kenyataan. Ada enggak kesenjangan di sana? Dalam dokumen RT/RW terkait dengan tata ruang, apa yang disebutkan di Kota Palu ini? Bagaimana kebijakannya? Kemudian dilihat sesuai enggak kebijakannya. Nah, ketika kalau ada kesenjangan, maka kesenjangan itu yang kemudian akan dicari tahu. Nah, ini kan tidak ada. Dan dari tadi pernyataan Hijrah hanya ingin mengusulkan supaya segera, enggak bisa. Formulasi itu sudah ada kebijakan yang sementara diusulkan. Sudah mulai diformulasikan, diusulkan dari beberapa kebijakan yang itu memang dirasa sangat penting. Nah, itu.
berikutnya terkait dengan ini apa? Oke, yang kajian pustaka nanti bisa ditambahkan, tetapi kemudian tambahkan ini kan masih sangat sedikit sekali terkait dengan konsep-konsep formulasi, padahal banyak pakar yang menyebutkan supaya bisa dipilih sebenarnya formulasi yang mana yang simple dan nah kemudian di metode penelitian itu Ibu soroti di sana terkait dengan ya pertama terkait definisi konsep. Definisi konsepnya itu masih seperti teori. Padahal definisi konsep sudah harusnya berbicara secara operasional. Apa aktivitas-aktivitasnya? Nah, kemudian informan. Nah, informan ini di sini ada aparatur pemerintah tata ruang, aparatur pemerintah BPBD, aparatur DPRD. Nah, Ibu ingin tanya, DPRD itu, anggota DPRD itu apakah yang mau yang jadikan informan itu anggota legislatif atau aparatur atau pegawai yang ada di DPR? Siapa? Karena tertulis aparatur DPRD. Ya. Siapa yang mau dianu? Apakah anggota dewannya atau pegawai yang masuk dalam konteks aparatur? Penggunaan aparatur itu lebih dikonotasikan pada ASN yang ada di sana. Yang mana yang mau diwawancarai? Siapa? Anggota dewannya, Ibu. Kalau anggota dewan jangan bilang aparatur DPRD. Sebutkan saja anggota dewan, anggota legislatif. Kalau aparatur itu menunjuk pada ASN, pegawai negeri sipil yang ada di sana. Kan? Nah, makanya enggak usah menggunakan istilah-istilah itu, karena penggunaan istilah juga nanti kalau tidak. Terus harus ada juga di sana ada bagian hukum di pemerintah Kota Palu, karena dalam pengusulan sebuah kebijakan di tingkat daerah itu pasti melibatkan kabak hukumnya, bagian hukum di pemerintah daerah. Nah, di sini tidak ada kan. Nah, terus kemudian nanti masyarakat harus ada. Masyarakat sebagai target dari penciptaan atau kemudian penertiban dalam kaitan dengan tata ruang. Nah, kemudian Ibu baru melihat ini ada daftar pustaka, Ibu daftar pustaka ya. Karena ada beberapa yang di dalam latar belakang yang menjadi rujukan tidak masuk di dalam daftar pustaka. Dan daftar pustakamu ini hanya 5. Yang lainnya jurnal. Ya. Itu pun juga ada beberapa jurnal Ibu Ibu rasa tidak ada keterkaitannya. Masa berbicara tentang tata ruang, tapi jurnalmu ini tentang penyebab anak putus sekolah. Kemudian ada berapa tadi jurnal? Banyak ini ya ini. Bimbingan anak sekolah dan orang tua. Kemudian pendidikan, peran orang tua dalam pendidikan anak. Bagaimana kamu mengambil jurnal-jurnal yang tidak ada kaitannya dengan penelitianmu ini? Gitu kan? Buku yang kamu jadikan rujukan ini hanya 5. Kenapa? Padahal buku itu ya 20-an minimal. Kemudian nanti ada jurnal dan mungkin dokumen-dokumen lain atau bisa rujukan-rujukan elektronik yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa sampai ada itu penyebab anak, faktor-faktor penyebab anak putus sekolah, pendidikan anak, peran orang tua dalam pendidikan anak, bimbingan antara sekolah dan orang tua. Kenapa ada itu dijadikan jurnal? Ya ambil, bagaimana caramu mengambil daftar rujukan ini? Kok tiba-tiba langsung diselip-selipkan situ supaya banyak? Ya, itu diperhatikan. Ya, saya kira kemudian tidak ada panduan wawancara,
Dan ini ini penting karena terkait dengan formulasi itu sendiri. Nah, sekarang yang perlu tentu ada pembimbing terkait dengan bagaimana dengan timing waktu formulasi itu sendiri. Karena ternyata dokumen itu hijrah belum ada. Hijrah hanya ingin penelitian ini menjadi usulan, tidak bisa karena ini kebijakan. Ya, saya kira untuk sementara demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih atas saran dan masukan terhadap saudari Hijrah. Sebelum ke pembimbing, terlebih dahulu saya juga memberikan beberapa masukan, saran kepada peneliti. Apa yang disampaikan tadi Ibu pembahas memang sepertinya berat sekali ya. Judul ini berat sekali. Berkaitan dengan formulasi kebijakan, kan itu juga berkaitan apa isi daripada kebijakan itu. Nah, pada hari ini kira-kira formulasi kebijakan itu sudah ada atau tidak begitu. Nah, sehingga menjadi sangat berat bagi Hijrah untuk mengambil judul ini, tapi itulah konsekuensi daripada suatu penelitian. Ya, penelitian itu banyak tantangan. Salah satunya adalah yang Anda hadapi. Saya secara teknis saja, Hijrah. Yang pertama, daftar tabelnya dan daftar gambar. Saya baru pertama kali melihat model tabel, daftar tabel dan daftar gambar seperti ini. Di panduan ada tidak semacam ini ya? Hijrah. Saya tanya, di panduan ada tidak seperti ini? Kalau ada ya tidak jadi masalah. Cuman yang selama ini saya lihat daftar tabel dan daftar gambar tidak seperti ini. Makanya saya pertanyakan. Ada Hijrah? Pakai tabel, Pak. Pakai tabel, iya, pakai tabel. Mungkin tabelnya kamu ini ya, kamu hilangkan ya. Maksudnya kamu lenyapkan, kan ada memang itu tabel yang sudah disusun tapi bisa dihilangkan itu. Nanti sepertinya ini sudah dalam bentuk tabel, cuma tabelnya itu yang hilang. Nanti dimunculkan kembali. Ada di laptop itu caranya. Bagaimana caranya memunculkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Hijrah ujian, nanti berikutnya, karena masih banyak saya lihat kalimat yang seharusnya spasi, seharusnya hurufnya tidak lengkap apa segala macam ini. Nanti sebelum ujian itu datang ke saya untuk mengecek tata bahasa menggunakan aplikasi. Nah, itu ada supaya lebih rapi lagi nanti ini ya, kalimat-kalimatnya. Begitu. Nah, untuk mengutip di halaman 2, coba dijelaskan ke saya dulu. Anda mengutip itu satu kalimat dari Burbi tahun 2000. Hijrah? Hijrah? Wah, putus jaringannya ini. Hijrah? Hijrah? Aduh, putus jaringan. Ya, putus jaringan Hijrah. Putus jaringan. Pak Nasrullah, pembimbing bagaimana itu? Mumpung tidak ada, sudah habis itu saya pamit terkait dengan judulnya. Apa masih mute? Ada, sudah muncul kembali, Ibu. Sudah. Hijrah. Hijrah. Pak Nasrullah. Mute-nya masih ditindih dulu. Ya, Hijrah.
Coba dijelaskan ke saya dulu cara Anda mengutip itu bagaimana ini? Ya. Di halaman 2, coba lihat di halaman 2. Paragraf pertama itu. Sudah? Nah, di situ kan ada Purdia bersama kawan-kawan tahun 2000. Selanjutnya dalam kurung lagi Suryanta dan Irmadi dan kawan-kawan tahun 2016. Apakah memang cara mengutip mensitasi seperti itu? Bagaimana maksudnya itu? Hijrah menggunakan aplikasi apa ini? Aplikasi Mendeley, Pak. Siapa yang bimbing, Dek? Saya, Pak. Yang bimbing Mendeley siapa? Pak Ahsan. Oh, Pak Ahsan. Memang cara mengutip seperti ini ya. Bagaimana maksudnya itu? Anda ini double kutipan. Apakah Purbi di dalam Suryanta atau bagaimana itu? Nah, itu. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak, salah kutipan, Pak. Nah, salah kutipan. Makanya saya heran kenapa ada kutipan seperti itu. Cara mensitasi tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, peneliti yang terdahulu Hijrah memang berkaitan dengan formulasi kebijakan. Tapi menurut saya alangkah baiknya lebih spesifik lagi. Jadi penelitian terdahulu Hijrah ini bagusnya itu juga mengangkat tentang formulasi kebijakan model tata ruang. Nah, kalau Anda mencari di Google Scholar itu pasti banyak itu. Ya, banyak itu penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan formulasi kebijakan model tata ruang. Memang betul di penelitian terdahulu Hijrah ini berkaitan juga memang formulasi kebijakan, tetapi beda dengan penelitian Anda. Nah, yang apa yang disampaikan sama Ibu pembahas tadi, ada jurnal-jurnal kutipan Anda, rujukan Anda itu tidak connect dengan judul penelitian. Ya, ini kalau orang baca ini atau kalau dijurnalkan dia ini, Anda bisa dilempar keluar dari jurnal tujuan karena citasi Anda tidak connect atau tidak nyambung dengan judul penelitian Anda. Jadi nanti dibuang saja itu jurnal-jurnal yang tidak berkaitan dengan penelitian Anda. Nah, untuk buku itu, buku ditambah lagi kalau bisa, di poin A itu ditambah lagi. Jangan cuma berapa ini, cuma 6. Ya, cuma 6. Kalau bisa diperkaya lagi. Ya, perkaya lagi. Jadi itu saja dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Nasrullah selaku pembimbing 2. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembahas utama Ibu Dr. Intan Kurnia MSc. Yang saya hormati Saudara Sekretaris ya Muhammad Roy Apandia, MAP, ya, MSc ya. Yang saya hormati ya Saudara calon ya peneliti ya Saudara Hijrah ya. Selaku pemimpin pendamping mengucapkan terima kasih banyak pada tim utama ya yang sudah banyak memberikan masukan yang sangat positif tadi ya dalam hal substansi daripada Hijrah ya tulis dalam hal ini dalam usulan penelitian ya pembimbing 2 hanya yang masalah teknisnya saja yang namanya pembimbing pendamping. Nah, memang waktu pertama saya lihat judul ini ya memang saya bilang konsultasi baik-baik sama pembimbing 1 ini ya. Karena Hijrah
yang harus Hijrah tahu dulu itu, yang Anda mau teliti itu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi atau sedang terjadi. Ya, secara Hijrah. Pak, Ya, ya dengar suaranya Bapak. Hijrah. ya Pak. Ya, Anda sudah paham itu yang Anda mau teliti, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi atau belum terjadi. Sudah terjadi Pak, yang sudah Sedang terjadi ya. Nah ini nih, judulmu ini belum ada ya. Memang ini formulasi memang ya. Ini yang formulasi ini memang ya harus ya orang kayak karena memang kalau mau masuk dalam formulasi ini ya. Apalagi kan wujudnya ini itu lebih tadi ya saya sangat setuju dari Ibu Dokter tadi itu ya memang harus Anda ya pahami baik-baik ini apa karena ini formulasi ini orang lebih bilang lebih baik evaluasinya daripada formulasinya sama Mas Luki ini ya ini sangat politis sekali ini ya apalagi ini belum ini penggorengan ini ya sebuah kebijakan ini proses kebijakan di formulasi memang ya jadi ya kalau memang apa ini harus ada anunya apa ini wujud tata ruangnya yang sudah diperoleh yang menjadi sebuah kebijakan ini ya harus sudah ada wujudnya ini apa yang formulasi tata ruang yang mana ya ini ya yang sudah disampaikan tadi Ibu Dokter ya mudah-mudahan Hijrah tadi catat semua nanti konsultasi sama Pak Slamet ya Pak Dokter Slamet ya Hijrah Ya, begitu saja. iya karena ini ya Susah itu. iya Ya, memang kalau Hijrah mau tunggu waktunya kapan ada kebijakan itu dan iya. kebijakannya itu diformulasikan di DPR itu Iya. dibahas ya silakan bagus, Iya. gitu kan bagus. Ini kan ini maksud ini Hijrah yang mau teliti yang sudah disahkan oleh DPR untuk sudah Kalau ada. yang sudah setengah mati dia cari orang-orangnya Ya, yang memformulasikan itu. Itu lagi itu lagi kalau yang sudah tapi yang seharusnya yang sudah Ibu Dokter yang itu ya. Yang seharusnya kalau formulasi itu yang lagi berjalan itu Ya. bagusnya orangnya masih bisa ditemui. Kalau yang sudah orangnya sudah berganti, tak mau lagi orang itu ditemui yang membuat lalu itu. Iya. Artinya juga kalau memang ya memang yang apa ya sebenarnya memang yang sudah apa yang sedang berlangsung tapi alangkah baiknya kalau sudah itu supaya tapi itu lagi tadi informannya itu yang susah Iya, lagi kalau baku cari dengan informan yang lalu membuat ya, itu yang formulasi yang merumuskan ya untuk ya. menjadi sebuah kebijakan. Kenapa tidak dievaluasi saja kalau ada kebijakannya dan misalnya perwalinya apa pada dievaluasi saja gitu. Kalau formulasi itu ya kecuali kalau Hijrah mau ya silakan. Iya. Tunggu ya, 1 sampai 2 tahun ke depan baru ketemu. Nah inilah yang tidak ada tadi yang dicari Ibu Dokter tadi di latar belakang yang dasen tadi ya itu ada waktu ya harapan dengan faktanya ini masih awang-awang iya. Ya. Jadi saya tidak terlalu untuk panjang lebar untuk ini ya, betul. Konsultasikan sama pembimbing 1 karena ya pembimbing 1 sebagai apa Kebetulan saya ada kegiatan juga Pak ini. Jadi kalau saya mau undur tadi enggak quorum, makanya saya enggak undur. Ya. Oh iya. Makasih banyak Bu Dokter. Makasih. Ya. Ya begitu saya Hijrah tentang aplikasi ini kan alat bantu saja nih yang terutama daftar pustaka ini memang ini apa ini yang Mandela ini hanya alat bantu saja, jangan terfokus itu ya. Khususnya buku-buku ini kan ya tadi sudah disarankan itu minimal 20 buku sampai 25 buku itu yang dijadikan sebagai referensi itu dalam sebuah karya ilmiah khususnya skripsi ini. Ya. Tapi jangan sembarang buku ada kaitannya dengan ya di bab 2 kajian pustaka ya. Sudah disampaikan juga Pak Roy tadi ya. Hijrah saya dapat panjang lebar ya nanti apa yang intinya itu ketemu dengan Pak Dr. Slamet ya. Ya bagaimana ini ya kecuali kalau sudah ada memang apa yang sedang berlangsung sekarang ini ya sudah dirembuk di dewan ini ya yang formulasi kebijakan tata ruang ini ya boleh ya sudah disampaikan tadi Ibu Dokter. Ya mungkin saja barangkali saya terima kasih kepada Ibu Dokter sudah memberikan ya masukan yang sangat yang positif ya dalam hal kelanjutan daripada penelitian Saudara Hijrah ini. Begitu saja dari saya. Baik. Pak Haris. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nasrullah pembimbing 2.
Mohon maaf Bapak Ibu, saya pertegas lagi. Jadi judul ini bagaimana? Apakah dilanjutkan atau bagaimana ini? Nanti biar ketemu pembimbing satunya dulu. Ya, pembimbing satu dulu. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu pembimbing satu juga mau merubah, jadi pada saat hasil itu Masalah, enggak masalah. oh, enggak masalah. Baik, baik. Ya, internal partai ini Pak Roy, internal partai ya. Oh iya, siap. Ya, nanti Hijrah datang ke pembimbing pertama untuk diskusikan terkait dengan karena ini sangat berat tantangannya. Ya, baik, itulah tadi arahan dan penyampaian oleh kepada Bapak. Terima kasih. Untuk itu, untuk ujian pada pagi hari ini dinyatakan selesai. Kepada Bapak Ibu yang sempat hadir diucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya pamit. Ya, selamat jadi bapaknya Nana ya, itulah wujud sudah. Iya, jawab sudah ada ya, betul. Iya, Ibu, iya Bapak. Iya. Sukses Ibu Intan. Oke, sip. Ini sudah ada ya, ini berproses dari madu toh, itu sudah. Iya. Ya semua ya, insyaallah ya.